Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran kita. Kita hari ini belajar tematik, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 bersama Bu Fatma. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu. Baik, jika berdoanya sudah selesai, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Pada tema 2, antum akan belajar mengenai udara bersih bagi kesehatan. Ya, untuk pembelajaran 1 kita akan belajar tentang pernapasan ya, tentang pernapasan pada hewan. Baik, ayo kita membaca terlebih dahulu cerita tentang Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Menurut antum, apa yang sedang dilakukan oleh ikan-ikan tersebut? Ya, sebelumnya kita coba menjawab dulu pertanyaan dari cerita tentang Dayu dan ikan hias. Tadi Bu Fatma telah membacakan cerita Dayu dan ikan hias. Sekarang ayo kita coba jawab satu persatu. Siapa yang memelihara ikan hias? Ya, betul sekali ya. Jadi yang memelihara ikan hias itu adalah Dayu. Pertanyaan kedua ya, berdasarkan bacaan tadi yang Bu Fatma sudah bacakan. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara oleh Dayu? Ya, betul sekali ya. Jadi ikan maskoki. Jadi ada banyak jenis ikan, sementara yang dipelihara oleh Dayu itu adalah ikan maskoki. Berikutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Apakah di dalam kolam atau di laut? Ya, betul ya. Di dalam akuarium. Bagus. Berikutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Ya, ikan hias itu diberi makan setiap hari ya, sama kayak antum, sama kayak Bu Fatma. Makannya harus setiap hari. Kalau tidak makan bisa lemas ya, bisa lemas, bahkan bisa menyebabkan kematian. Berikutnya, kapan akuarium itu dibersihkan? Ya, betul ya. Jadi seminggu sekali. Ya, jadi kalau tidak diganti airnya, tidak dibersihkan ya, nanti akuariumnya penuh dengan lumut ya, penuh dengan lumut dan akhirnya kotor. Ya, jadi akuariumnya harus dibersihkan seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ya, betul sekali ya. Jadi Dayu memperhatikan saat mulut-mulut ikan itu terbuka dan menutup ya. Jadi Dayu mempertanyakan ya, apa yang sedang dilakukan oleh ikan-ikan ini? Apakah ikan-ikan itu menelan air ataukah bagaimana? Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, maka hari ini kita akan membahas tentang pernapasan pada hewan ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah ya. Jadi ada begitu banyak jenis-jenis hewan yang ada di muka bumi ini yang Allah ciptakan, dan kemudian setiap hewan-hewan itu tentunya memiliki alat pernapasan masing-masing ya, sesuai dengan jenis-jenisnya. Yang pertama itu kita bahas dulu tentang cacing tanah ya. Jadi bagaimana dengan alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah? Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara.
Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir ya. Berdasarkan gambar yang antum lihat, itulah gambar cacing dan bagaimana sistem pernapasan pada cacing. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit ya. Jadi cacing bernapas melalui permukaan kulitnya yang licin ya. Baik, kita melangkah ke yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Contohnya ya, seperti yang digambar itu ada gambar lebah ya. Lebah merupakan salah satu jenis serangga. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Ya, berdasarkan gambar yang antum bisa lihat, gambar yang berada di sebelah kanan ya, gambar sistem trakea pada lebah madu. Baik, berikutnya yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces ya. Jadi kelompok ikan ya. Jadi macam-macam, ada jenis-jenis, banyak macam-macam ikan yang mungkin antum biasa lihat, dan ikan ya memiliki satu jenis pernapasan ya. Walaupun ada ikan lain yang mungkin akan berbeda pernapasannya, tapi secara umum inilah alat dan sistem pernapasan pada ikan. Jadi ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab ya. Mungkin antum pernah bantu umi atau abinya antum membersihkan ikan ya. Biasanya di dalam ikan itu di bagian kepalanya antum melihat sebuah saringan ya, saringan yang berwarna merah ya, itu namanya insang ya. Itulah alat pernapasan pada ikan. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangkai yang disebut dengan tutup insang. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup, insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Ya, jadi itulah alasan kenapa mulut pada ikan itu terbuka dan tertutup ya. Itu semua merupakan proses dalam pernapasan pada ikan ya. Ya, jadi sudah terjawab pertanyaan dari Dayu terkait mulut ikan yang terbuka dan tertutup ya. Jadi ikan itu tidak menelan air, tetapi ada
gerakan ya, ada gerakan mulut ikan yang terbuka dan tertutup itu secara bersamaan ya antara mulut ikan dan tutup insang, sehingga adanya pemompaan air ya. Jadi air yang ditelan oleh ikan itu kemudian dikeluarkan dari rongga insang ya, berdasarkan gambar yang bisa antum lihat di sebelah kanan ya. Baik, kita lanjut di alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi ya. Jadi apa saja yang termasuk dari hewan amfibi ya? Jadi hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di darat dan di air ya. Contohnya itu adalah katak ya. Jadi seperti yang digambar ada katak ya. Jadi saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Berikutnya, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Sebagaimana pada gambar adalah salah satu contoh reptil ya, yaitu ular. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya ya, jadi lubang hidungnya itu dapat ditutup selama menyelam ya. Dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru ya. Jadi itu adalah salah satu kelebihan daripada reptil yang diberikan oleh Allah, seperti contohnya buaya. Jadi ternyata buaya itu ketika dia masuk ke dalam air, lubang hidungnya itu dia tertutup ya, sehingga air itu tidak masuk ke dalam paru-parunya dan dia bisa berenang di dalam air. Berikutnya, alat dan sistem pernapasan pada burung atau biasa disebut dengan aves. Jadi burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh darah yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak lagi menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Berikutnya, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru.
Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katupnya terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ya, jadi itu tadi ada 7 alat dan sistem pernapasan pada hewan yang sudah kita bagi, ya. Kita bagi-bagi, ada mamalia, reptil, burung, ya. Kemudian hewan amfibi, ikan, serangga dan juga cacing tanah, ya. Jadi insya Allah antum sudah memahami alat dan sistem pernapasan pada hewan-hewan tersebut. Ya, jadi itulah luar biasanya Allah menciptakan alam semesta termasuk hewan, ya, sebagaimana di salah satu firman-Nya Allah di surah Asy-Syura ayat 29, Allah berfirman yang artinya, di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya, dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Ya, jadi semoga dengan pembahasan ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita menjadi semakin yakin, ya, terhadap Allah, ya. Seperti itu. Baik, itu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini, ya. Silahkan antum sambil mempelajari bukunya antum, ya, materi-materi yang sudah dipelajari di tema 2 ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk antum. Bu Fatma tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.